Siarkan langsung dari lantai 2 gedung Kompas Gramedia. This is 102.1 Sport FM Yogyakarta. Halo, selamat sore semua listeners. Apa kabarnya ini di kesempatan sore kali ini? Ya, ketemu lagi di Siap Selasa. Kita di program Smart Personality ya. Dari jam 4 sampai jam 5 sore. Nah, tentunya setelah tadi seharian sibuk dengan rutinitasnya dan sore kali sudah mulai rileks, sudah dalam perjalanan pulang sambil dengerin talkshow kita di kesempatan sore kali ini. Akan lebih oke lagi kalau Anda gabung di sore kali ini di 0815689666 atau telepon langsung juga boleh di 557760 ya. Kita ngobrol-ngobrol deh seputar personality dan sore kali kita mau bahas sanguinis ya. Tapi kekuatannya, kalau kemarin kita sudah bahas seputar kelemahan dan cara mengatasinya. Sore kali ini kita mau bahas untuk karakter sanguinis tentang kekuatannya. Sekali lagi untuk yang mau gabung di 0815689666 dan untuk yang ketinggalan untuk episode kemarin tidak usah khawatir ya, karena kita ada recordnya dan silakan Anda bisa telepon ke 557760 untuk dapetin recordnya. Caranya gimana nanti akan kita pandu ya, silakan ya. Di situ sudah hadir ada Mas Hermansyah. Halo, selamat sore Mas Hermansyah. Sore Mas Asta, apa kabar? Luar biasa ya. Istimewa seperti ya? Jogja. Dan apa kabar juga Smart Listener Jogja? Istimewa harusnya gitu ya. Mantap. Dan sore kali ini sama Mbak Dwi ya. Selamat sore Mbak Dwi. Sore. Oke, kabar baik juga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Stella? Ya, ada Stella juga nih. Gabung? Malu-malu nih tuh Mbak nih. Oke. Stella ini udah jago loh. Oh, udah jago ya? Udah jago, dia menganalisa itu. Oh iya ya. Jadi dia memahami gurunya, dia memahami temannya. Boleh dong nanti cerita ya. Iya. Mestinya boleh, gitu dia dong. Dan dia udah, kalau ketemu orang udah bisa menganalisa. 5 menit dia udah tahu. Udah tahu. Oh, ini karakternya ini sanguin, ini melankolis. Dan dia sudah tahu cara memperlakukannya. Padahal umurnya berapa nih Stella? Baru 10 tahun. Baru 10 tahun ya? 10 tahun jalan ya? 9 deh, 9. Nanti Mei 10 tahun. Oh gitu. Masih 9 tahun. Oke, nanti coba deh semoga Stella mau ngomong ini ya di sore kali ini ya. Bener ya Mas, kita mau bahas sanguinis ya? Iya, sanguinis, kekuatan. Potensi seorang sanguin. Potensi itu ya. Iya. Kalau kemarin kan kita bahas kelemahan. Nah, setelah tahu kelemahan terus diatasi. Nah, kita mulai berpikir positif. Kita fokus ke kekuatan deh ya. Kekuatan kunci. Kekuatan kuncinya. Untuk sanguinis Mas, langsung saja nih Mas. Ini kita awali dengan apa Mas? Jadi setiap personality dia punya kekuatan, dia punya kelemahan. Nah, selama ini banyak dari kita yang fokus dengan kelemahan justru. Dan berusaha memperbaiki kelemahan. Seperti yang sering saya contohkan, kalau seorang anak dia nilai bahasa Inggrisnya 9, terus nilai matematikanya 5, oleh orang tuanya biasanya dikursuskan matematika ya, karena nilainya kurang bagus. Nilainya. Nah, sampai kapan pun sampai dia kuliah pun itu tidak akan membaik. Karena memang dia tidak kesana gitu pilnya itu. Dia gregetnya nggak kesana gitu loh. Nah, kalau kita fokus dengan kekuatannya, itu akan lebih maksimal. Bukan berarti kita tidak bisa sama sekali, tetap bisa, tapi tidak akan pernah maksimal. Tidak akan pernah maksimal itu ya. Ya, nah dengan kita mengetahui kekuatan kita di mana dari personality kita, jadi setiap orang itu kan memiliki 4-4 ya Mas. Dari 4 karakter itu dia memiliki semua. Sanguinis, koleris, melankolis, plekmatis. Dia miliki semua. Memiliki semuanya. Tapi ada yang dominan. Kecenderungannya. Dominan nomor 1, dominan nomor 2. Dan biasanya yang nomor 1 nomor 2 ini hampir setiap hari muncul. Nah, kalau kita bicara potensi atau kekuatan, cocoknya di bidang pekerjaan apa dan sebagainya, itu yang kita fokuskan adalah yang dominan nomor 1-nya. Oh, dominan nomor 1 yang difokuskan ya? Ya, fokuskan. Jadi kalau dia seorang sanguinis, sanguinis kan kekuatannya dia mencintai orang lain. Maksudnya Panway, keywordnya panway. Nah, maksudnya mencintai orang lain ini, apabila dia mau berkarir, mau usaha, yang mana usaha atau karirnya, ya pekerjaannya, jenis pekerjaan yang selalu berhubungan dengan orang. Karena dia mencintai. Berhubungan dengan orang. Ya, yang kurang dalam tanda kutip mencintai itu, kurang suka berkomunikasi dengan orang, itu biasanya personality pragmatis. Seperti itu, dia agak sulit
ininya mencairnya itu agak sulit ya. Butuh waktu lama. Jadi ibaratnya mobil itu dia pemanasan itu butuh waktu, Mas. Solar ya. Nah, kalau sanguin ini yang ininya nih, yang premiumnya nih, Pertamax yang mungkin dia gampang nyambung gitu kan. Langsung cepat dia, Mas. Betul. Bahkan dia dalam waktu 1 menit, 2 menit dia baru kenal orang tersebut. Dia seperti sudah kenal bertahun-tahun. Karena memang kekuatannya dia mencintai orang lain. Ya kalau dia memilih karir, memilih usaha, yang mana karir dan usaha tersebut yang sering berinteraksi dengan banyak orang. Public speaking gitu kah? Public speaking cocok banget. Artis cocok, sanguin itu. Seperti itu. Nanti sebenarnya ada segmen khusus ya, tapi kita kupas kulit-kulitnya dulu. Seperti itu. Jadi dia seluruh sesuatu yang berhubungan dengan manusia dia enjoy. Nah, itu kekuatan dari seorang sanguinis. Kekuatan dari seorang sanguinis. Oke. Mungkin dari Bu Dwi ada tambahan? Ya, Bu Dwi. Saya sih kebetulan karena memang Pak Hermansyah ini personalitinya yang paling kuat tuh sanguin, Mas Hasta. Jadi ya jelas gitu, yang dipilih profesinya sampai sekarang pun dulu pernah sih jadi karyawan gitu ya. Terus mungkin di bidang-bidang yang lebih serius, tapi setelah menjalani beberapa proses pekerjaan akhirnya kita ambil keputusan gitu ya, Pak Herman ternyata dia lebih enjoy dengan profesi yang ketemu dengan banyak orang. Contohnya jadi motivator, terus jadi kasih training gitu. Makanya kalau Pak Hermansyah mengudara seperti ini cocok banget gitu. Ya. Apalagi kalau orangnya banyak, Mas Hasta. Wah, senang banget. Tambah ramai ya. Iya, contohnya di rumah aja itu undangannya banyak sekali. Dia senang sekali gini. Senang sekali kalau rumahnya ramai dengan orang-orang yang berdatangan gitu. Oh iya. Kalau melankolis kan beda. Walaupun sekedar kumpul-kumpul kayak gitu. Iya, dia mengundang orang ke rumah. Tapi kalau melankolis tuh nggak suka rumahnya ramai. Wah. Maunya tuh sepi gitu ya. Tapi kalau sanguin, Pak Herman selalu pengen ngundang orang ke rumah, makan di rumah. Nah itu karena dia senang berinteraksi gitu, Mas. Dan alhamdulillah setelah Pak Hermansyah ambil keputusan bahwa kekuatannya di situ, dia fokus aja di situ gitu. Dan ya alhamdulillah hasilnya luar biasa gitu. Jadi ketika cocok dengan karakter seperti ini, maka ya akan menikmati itu ya, Mbak Dwi. Iya, tapi untuk mencapai posisi ambil keputusan di situ, itu kan sebelumnya banyak faktor yang mempengaruhi ragu-ragunya gitu ya. Faktor dari orang tua, faktor lingkungan gitu. Kenapa sih kamu nggak pilih yang lebih serius lagi, mungkin bekerja di bagian apa gitu. Nah itu tidak segampang itu. Pada akhirnya memang memutuskan seperti ini. Tetapi setelah kami belajar lagi bahwa kalau kita fokus dengan kekuatan, maka hasilnya juga akan luar biasa. Makanya Pak Herman begitu tahun 2000-an itu dia udah ambil keputusan, saya bidangnya yang pertama ya, itu marketing kan cocok tuh. Saya ngomongin marketing, terus motivator, terus training, ya gitu-gitu Mas Hasta. Dan hasilnya seperti yang kita lihat. Iya, hidup gitu loh. Kalau ada orang lain tuh dia hidup gitu. Oke. Ini makin menarik, tapi kita break dulu nih ya. Kita harus komersial dulu ini. Boleh. Baik, kita masih di Smart Personality hingga pukul 17 nanti ya. Luar biasa sekali. Tadi sudah disampaikan sama Mas Hermansyah juga Mbak Dwi tentang kekuatan seorang sanguinis tuh ya. Mencintai orang lain. Wah, jadi asik ya kalau kumpul-kumpul banyak orang itu. Apalagi sore kali ini juga ini makin asik aja Mas Iya, Hermansyah. ini rata sekali ya. Sore kali ini langsung kedatangan tamu. Cocok nih. Cocok ini ya. Langsung tamunya sanguin lagi. Kamu singin ya. Langsung kelihatan sanguin ya. Oke nih, kita sama dulu, ada siapa aja nih? Ya, silakan kenalan dulu nih, Bos. Perkenalkan, nama saya Indra. Di sini sebagai apa ya? Tamu undangan ceritanya gitu ya. Kalau Mas Indra itu sanguin sih, Mas? Kalau Mas Indra dia melankolis. Oh, melankolis. Tapi yang sebelahnya sanguin. Oh, yang sebelahnya sanguin. Boleh kenalan? Siapa? Boleh kenalan dong, Mbak siapa? Halo. Oke. Halo. Ya. Dengan Mbak Marisa. Ini temannya Mas Indra. Oh, temen dia. Temennya Mas Hasta. Kenalan masih kuliah atau udah kerja, Marisa? Oh, sekarang lagi ngambil sekolah lagi S2. PPDS. Apa itu PPDS? Program Pendidikan Dokter Spesialis.
spesialis. Oh, dokter spesialis. Ngambil spesialis apa? Saraf. Saraf. Saraf ya. Oh gitu. Itu pilihan orang tua atau pilihan Marisa? Pilihan saya sendiri. Oh iya? Oh gitu. Iya. Ya saraf Wah. sengonis kayak gitu. Untuk dokter saraf gimana? Sebetulnya kalau melankolis untuk saraf cocok banget. Tapi Mbak Marisa tadi sanguinis ya? Dia ada sanguinisnya. Ada sanguinisnya. Sanguinisnya. Makanya kan kalau saraf itu dia butuh ketelitian tinggi. Butuh ketelitian tinggi ya. Ketelatenan, kesabaran gitu ya. Nah, sanguin itu dia senang berinteraksinya. Ya, tapi kalau sudah masuk kamar operasi, apalagi ini mau bedah saraf nih ya. Oh enggak, beda. Beda. Oh, bukan bedah Kalau sarafnya. Kita nggak ada tindakan bedah saraf. Oh, tidak ada bedah. Terapi gitu aja. Jadi masih terapi. Oh, kalau masih terapi masih oke berarti. Tetap berhubungan dengan orang karena terapi. Oh, benar Ya, banget, itu Mbak cocok Dwi. berarti. Ya. Saya pikir bedah saraf. Kalau Nggak bedah dibilang saraf yang serius banget bisa kan. putus. Orang sanguinis bahaya dia. Ya, sanguin kan kalau dokter yang sanguin itu gunting bisa ketinggalan dalam perut. Oh, sebelum operasi malah selfie deh. Tapi kalau dia tidak ada tindakan itu masih aman. Masih aman. Masih oke dan dia masih enjoy. Masih enjoy dia. Seperti itu. Oke. Mas Indra sama Mbak Marisa, ini tadi kan kita bahas seputar sanguinis, karakter sanguinis itu ya. Sanguinis kan identik dengan apa-apa yang happy, fun way gitu, fun way ya. Iya, fun way. Mas Irmansyah ya. Dan kita mau bahas tentang kekuatan dari karakter sanguinis. Potensi seorang sanguinis. Yang pertama tadi kita sudah bahas bahwa orang fun way itu mencintai orang lain. Artinya seneng banget kalau ketemu sama orang gitu ya. Iya. Jadi seorang public speaking, terus jadi motivator, artis itu cocok banget seorang sanguinisnya gitu ya. Betul. Kalau Mbak Marisa itu ada sanguinisnya banyak, berarti nanti dokter saraf nyambung artis. Sekarang kan gitu ya Mas Asta ya. Sekarang kan banyak dokter yang memang hobinya tompi. Iya, juga betul. dokter kayak gitu. Nah, siapa tahu ini tompi. Oh enggak ya, bukan tompi. Marisa. Oke, Mas, lanjut dulu sebelum nanti ke Mbak Marisa sama Mas Indra lagi. Ya, jadi karena dia kekuatannya adalah senang berhubungan dengan orang banyak, maka kalau dia milih karir sebagai marketing, sales itu cocok, atau pengacara. Bukan notaris tapi. Kalau notaris itu cenderung ke melankolis. Karena notaris kan harus membacakan. Oke. Sanguin kadang-kadang dia agak enggan membacakan gitu. Tapi kalau dia hanya sebagai pengacara, berkomunikasi saja secara verbal, dia masih fine aja. Masih fine aja gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau dia buka usaha, tour and travel, orang-orang sanguin ini cocok banget. Cocok banget nih ya. Kadang-kadang dia pengen terjun juga di lapangan sebagai tour leadernya. Itu cocok banget. Jadi kalau dalam satu perusahaan kita punya satu tim yang dia banyak sanguinnya di dalam tim marketing itu insya Allah penjualannya akan sangat luar biasa. Tapi kelemahannya dia tidak maksimal di repeat ordernya. Itu harus melankolis yang repeat order. Sanguin itu pembuka jalan dia, penggebrak pasar. Nah, itu cocok itu sanguin. Ya, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan popularitas itu sanguin banget. Karena dia senang ketemu banyak orang. Seperti kata Bu Dwi tadi, orang-orang yang sanguin rumahnya dia senang sekali didatangi orang. Bahkan bentuk rumahnya itu ini terbuka. Saya pernah ada jogging bareng dengan Mas Boy yang sering ikut siaran juga. Jadi sambil kita jalan kita sambil ngeliat rumah. Saya kasih tahu kalau rumah sanguin itu tipenya seperti ini. Oh iya gitu. Kemudian kan Mas Boy itu pragmatis melankolis. Ya. Nah, ada rumah yang cocok dengan Mas Boy kata saya. Dengan sesuai personality Mas Boy. Dan kita sambil jalan gitu. Ya, lumayan sih sekali jogging bisa 5 kilo, 6 kilo gitu ya. Pas di kilometer yang keempat itu, saya tunjukin, nih depan ini ada rumah yang pasti Mas Boy cocok. Begitu dia lewat ngeliat rumah itu, langsung dia suka. Sesuai dengan personalitinya. Jadi kita dari rumahnya aja itu udah bisa tahu nih tuan rumahnya tipikalnya apa.
personalitinya. Itu termasuk cat-cat rumahnya kayak gitu kelihatan banget. Bentuk rumahnya. Oh, bentuk rumahnya. Bentuk rumahnya. Bentuk catnya juga bisa. Oh, bisa juga. Bisa ya? juga. Karena setiap personality punya warna identik. Warna identik kesukaannya gitu. Iya, warna identik seperti itu. Nah, jadi bentuk rumahnya itu kelihatan banget gitu loh. Apakah dia flekmatis gitu ya? Apakah dia melankolis? Apa sanguin atau koleris? Bentuk rumahnya kelihatan. Oke. Dan kalau mau diuji coba boleh juga. Kita getok kita yang punya rumah pasti Kelihatan ya. Oh, langsung. sesuai dengan personality-nya. Oke, Mbak Dwi, tadi ceritain kalau di rumah itu sering Mas Hirman itu mengundang teman-teman. Itu temennya semuanya baru atau sebenarnya teman lama yang diundang ke situ Mbak gitu? Banyak yang baru Mas Hasta justru. Oh, banyak yang baru. Nah, saya kan ada melankolis nih. Jadi, tapi untungnya kita sudah saling paham. Dulu saya Pak Herman tuh minta saya nemenin gitu. Nah, saya lebih senang menyiapkan. Nah, jadi kalau selama ini Pak Herman misalnya ketemu sama orang baru, yuk kita ngobrol di rumah aja. Saya udah tahu tuh. Kalau udah ngundang orang di rumah, dia harus terang benderang, lampu dihidupin semua gitu. Udah kayak show gitu. Terus saya siapin makanan, snack-snack, jadi fun dan itu bisa berjam-jam happy di rumah heboh. Untungnya rumah kami ada lantai 2. Jadi saya setelah menyiapkan semuanya, saya naik ke atas, saya di kamar, udah saya ngapa-ngapain aja, mungkin baca buku. Jadi memang kami hidup di dalam satu rumah tapi dengan 2 personality yang sudah belajar. Jadi saya nggak problem. Saya menyiapkan dulu dan Pak Herman nggak maksa saya untuk bergabung karena nanti bicara itu seru sampai berapa jam itu bisa ketawa-ketiwinya tuh udah luar biasa gitu. Bahkan nih orang sanguin ya Mas Hasta sudah pamitan gitu di luar itu masih ngobrol. Sudah pamit lagi masih ngobrol lagi gitu. Jadi ya itu yang Pak Herman selalu lakukan. Berarti ini begitu pentingnya belajar karakter itu sampai gini ya, kalau misalnya itu dalam rumah tangga kan otomatis ada 2 karakter kayak itu, kalau nggak saling mengerti, wah bisa berantakan banget itu. Lah ini bisa betul. Perang Bharatayuddha setiap hari. Iya. Iya, yang suami maunya gimana, istri maunya gimana. Nah, untungnya kami udah sama-sama belajar. Kalau nggak gitu suaminya nggak betah di rumah Mas Hasta. Begitu mau ngundang temannya, istrinya komplain gitu. Jadi Kan lebih bersyukur dong suami betah di rumah kan. Udah mulai kelayapan. Iya benar. Ini pembelaan diri. Pembelaan salah ini. iya betul. Saya kan selalu punya 1001 alasan untuk mengatakan bahwa dia benar gitu. Wah, itu kadang-kadang nggak bermutu alasannya ya. Iya. Dan lucu. Dan yang penting ngomong dulu gitu loh Mas Hasta gitu. Nah, yang luar biasa nih Mas Indra. Temennya ini Mbak Marisa ini sanguin banget. Tadi saya perhatikan nggak bisa diam, goyang-goyang gitu. Dan benar gitu. Dan dengan cerita kami nanti kan siapa tahu nanti ya kan Mas Indra punya rumah tangga yang udah pasti nanti pasangannya pasti sanguin juga. Sanguin juga gitu. Amin. Oh, beneran. Ternyata bener ya. Iya. Oke. Jadi Mas Indra ini, mumpung Mas Indra kan juga masih single gitu ya. Oh, iya. Ataupun sudah merencanakan itu ya. Jadi OTW. Jadi memang harus benar-benar begitu pentingnya tahu karakter seseorang kayak gitu. Jadi biar kayak kejadian Bu Dwi sama Mas Herman Salah ini tuh bisa enjoy walaupun di dalam rumah itu ada 2 karakter yang dominan kayak gitu ya. Nah, Mas Indra punya satu cerita tentang teman yang sanguin. Nah, ini ya cerita ini aja. Bukannya kita ini membuli loh, tapi Jadi gini, pada waktu itu kan kita ada kegiatan ada janji bareng gitu ya. Ada janji bareng, terus pada waktu itu tiba-tiba si Marisa ini membatalkan gitu kan. Wah. Iya. Terus. Nah, terus ternyata alasannya itu menurut saya nggak masuk akal gitu loh. Ya karena sanguin ini pintar cari alasan ya. Nah, akhirnya ya alasan apapun oke lah gitu. Kita kayak terima aja gitu. Jadi kayak susah buat membantah gitu istilah gitu. Terus macam-macam kayak misalkan Banyak Mas Hasta. ternyata Ini curcol nih. sering di PHP itu ya. Itu di PHP. terus sukanya jalan-jalan, shopping kayak gitu. Ya. Ya itu kayak ayo jalan-jalan hari ini. Aduh, aku lagi mau belajar kayak gitu. Ya gimana sih kok belajar terus, jalan-jalan dong kayak gitu. Temannya Dan kepo banget ya.
Wah, kepo banget. Kepo banget. Sanguin mah kepo banget. Kepo banget. Lagi di mana? Sama siapa? Sampai ditanya segitunya, Mas. Berarti mesti dipasang GPS ini, Mas. Enggak, ada drum kok di belakang Mas Indra. iya, ada drum. Jadi dipantau tuh sama Marisa. Oke. Mbak Marisa ini banyak teman, Mas Indra. Wah, kalau temennya banyak banget ya Mas ya. Dari Sabang sampai Merauke mungkin ya. Dan kayaknya dengan berteman dengan banyak orang itu jadi kayak istilahnya rezekinya lancar gitu mungkin ya. Mungkin bisa tanyakan langsung sendiri ke orangnya. Oke, kita ke Mbak Marisa ini. Emang gitu bener yang cerita ini. Pernah PHP-in Mas Indra terus ini? Malah kebalik kayaknya, lebih sering di PHP-in. Ini nggak ngaku atau sengaja orang Samarinda itu nggak gitu, Mas? Alasan kan bener banget. Mas, ya ini perlu ditengah ini nih, Mas. Emang Mas, ya? pinter ngeles kalau sanguin. Oh, yang ini sebenarnya nulis ya. Jadi tadi kan begitu Mbak Marisa masuk, ya kalau kita nanti sudah terbiasa, makanya kalau teman-teman yang udah pernah ikut workshopnya, setiap hari itu praktek, kalau kita udah terbiasa, kita nggak butuh waktu 3-5 menit lagi, itu udah hitungan detik. Jadi hitungan detik, tadi begitu Mbak Marisa masuk, dari cara salaman, cara dia mau duduk, bahasa tubuhnya itu langsung terbaca. Kelihatan Personalitinya apa? Nah tadi kan langsung kita analisa sanguin kan, dan sebelumnya belum pernah ketemu ya kita ya, belum pernah ketemu ya. Nah tapi ternyata pengakuan dari pasangannya memang dia sanguin. Seperti itu. Oke. Jadi itu yang pertama tadi, mencintai orang lain. Nah terus kekuatan yang lain, sanguin ini dia mudah berteman. Kekuatan yang lain itu, dia gampang berteman, dia gampang connecting. Jadi kalau sanguin umpamanya diminta untuk melakukan satu pekerjaan atau profesi yang selalu menambah jumlah customernya atau customer base, dia cocok banget. Karena dia gampang connectingnya dengan siapapun, tidak mengenal usia juga. Mau dari mau anak-anak sampai ke yang sudah ini yang sudah dewasa. Oke, berarti kita lihat nanti Mbak Marisa itu followernya berapa ya? Followernya. Follower apa ya? Iya. Ini kelihatan ya, seorang ini pasti banyak followernya itu. Banyak. Dan kalau ada yang impact itu dia seneng banget. Yes, gitu ya. Impact itu ya. Gitu. Terus kalau dia posting apa terus kita komen tuh yes. Iya ya. Iya. Betul Mbak Marisa? Iya benar. Betul ya. Tapi kalau dia posting terus nggak di komen, apalagi pasangan nggak komen, lu kemana aja? Buka dong ini pet gua, buka dong ini gua. Oke. Ini makin seru ya, tapi harus break dulu ini. Kita nanti lanjutin lagi talk show kita di kesempatan sore kali ini. Untuk semua listener silakan yang mau gabung di 081568966666 atau telepon langsung di 557760. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Smart listeners, kita masih di program Smart Personality hingga tuntas nanti pukul 17 ya. Kita bahas seputar kekuatan sanguinis ini. Silakan untuk yang mau gabung di 081568966666 ataupun di 557760. Dan untuk Anda yang ketinggalan episode kemarin, karena episode Smart Personality ini nyambung ya dari episode pertama sampai ini sudah kayaknya episode ke-9. Iya. 9 atau enggak dong. Totalnya berapa ya kemarin? Ke-10 ini ke-10 ya, 10. Silakan bisa nanti telepon ke 557760 ya. Tadi baru 2 ya. Iya, baru 2. Yang ketiga ini dia menyenangkan. Kekuatannya ini menyenangkan. Tipe orang yang menyenangkan, sanguin ini. Jadi kalau ada orang yang lagi bersedih, kirim sanguin. Biar happy. Dia happy ya. Dia penghibur. Penggembira dia. Sanguin ini. Tidak tahu waktu Mas, walaupun itu dalam suasana sedih. Sedih banget. Lagi ada orang meninggal dunia pun dia ngelayat gitu lagi. Ada orang yang lucu itu ya. Kadang-kadang sempat yang lucu. Kadang-kadang dia tidak dikubur dan dimakan pun kadang-kadang masih cekak-cekikan. Sanguin ini. Dia tidak mengenal ruang dan waktu. Pokoknya selalu happy. Makanya keywordnya itu fun way. Nah yang berikutnya adalah dia mudah menemukan pekerjaan. Kekuatannya, kekuatan seorang sanguin ini, dia terkadang orang-orang sanguin karena dia banyak relasi, dia terkadang kerja dimanapun itu
tidak membuat surat lamaran, tidak pernah melamar pekerjaan, justru malah dia yang ditawarkan pekerjaan. Itu hebatnya sanguin. Dan di satu sisi itu kekuatan, tapi di sisi lain itu kadang-kadang kelemahan. Kenapa? Karena saking banyaknya tawaran kerjaan, dia bingung mau kerja di mana. Kadang-kadang dia gampang berpindah perusahaan. Karena saking mudahnya dapat pekerjaan. Seorang sanguin di sini. Jadi mudah tapi juga ada ya, di satu sisi ini dia kekuatan, mudah menemukan pekerjaan. Karena dia sangat menginspirasi ya. Kalau dia lagi ngobrol dengan orang itu langsung saya tergugah gitu loh, untuk bekerja sama dengan dia. Walaupun terkadang dia bosenan. Jadi baru kerja berapa bulan udah nggak menyenangkan lagi suasananya, dia udah mulai istilahnya balik kanan, melipir gitu kan, pelan-pelan cari lagi suasana yang baru. Makanya teman-teman yang sanguin sering saya sarankan kalau pilih profesi, cari profesi yang di lapangan. Cocok gitu ya. Cocok. Insya Allah tidak akan membosankan untuk dia. Marketing tuh paling cocok banget untuk. Tapi Mbak Marisa nggak bosan sama Mas Indra kan? Jujur iya. Nggak aja kidding aja ini. Kalau langsung kaget loh, langsung kaget. Oh gitu. Udah berapa lama pacaran? Makanya kadang-kadang sanguin ya banyak pacar ya. Oh banyak pacar gitu ya. Sebelum menemukan yang terbaik. Oh iya. Oke. Terus yang berikutnya, kekuatannya dia punya selera humor yang tinggi. Oh iya. Punya selera humor yang baik. Dia dimanapun dia bisa berkelakar istilahnya, mencetuskan humornya. Apapun bisa dibikin lucu gitu ya. Bisa dibikin lucu. Orang lagi sengsara pun dia bisa buat lucu itu. Betul itu. Wah, kadang-kadang kalau dibikin keterlaluan juga ya. Iya, kadang-kadang SMS dia. Senang melihat orang lain susah. SMS sanguin ya. Dan sanguin sering usil. Sering usil gitu. Makanya sanguin kalau kita minta untuk bermain dengan anak-anak itu cocok. Karena dia bisa menghibur. Dan dia bisa ngelucu. Bisa ngelucu dia. Seger gitu, humornya itu seger. Untuk orang-orang sanguin tuh. Nah, kalau ada satu pesta, jangan lupa undang yang sanguin. Pasti pestanya ramai. Pasti rame. Kalau yang diundang itu melankolis, plekmatis semua, itu bukan pesta, pengajian. Serius semuanya ya orangnya ya. Tapi kalau pesta ada sanguin, ada 2 orang yang sanguin, itu pesta akan hidup sampai akhir pesta. Gitu. Dan sanguin biasanya dengan gampang dia mencari yang satu frekuensi dengan dia, sesama sanguinnya. Kalau di pesta-pesta itu. Makanya sanguin kalau masuk ke sebuah undangan pesta, dia selalu ingin masuk itu pada saat orang sudah ramai. Gitu. Kalau melankolis dia pengen datangnya awal. Terus dari duduk yang agak mojok gitu. Apalagi plekmatis. Ya dia senang datang awal itu ternyata bukan karena senang pestanya, biar kedatangan dia tidak dilihat banyak orang. Nah sanguin kalau bisa pada saat dia datang itu karpet merah tuh digelar. Kalau bisa dia dada gitu kan. Ini kayaknya Mbak Marisa mau protes nih. Nggak segitu-gitu amat gitu. Masih ada. Emang Mbak Marisa seperti itu kalau diajak pesta atau ke undangan nggak gitu? Oh ya, macam-macam ya. Jadi kayak tadi kan termasuk milih dress code gimana? iya, kalau milih dress code itu seringnya nggak matching ya. Jadi tapi ini jangan bilang dia. Kedengeran kali. Sering beda dengan melankolis ya. Kalau melankolis Mr. Matching dan Miss Matching ya. Kalau Marisa ya seringnya nggak matching. Pengakuan dari pasangan. Hari ini matching. Oh, hari ini matching. Tapi biasanya enggak. Biasanya nggak matching. Sering ini enggak? Sering telat enggak kalau janjian? Kalau janjian sih sering telat ya. Jadi iya. Kamu yang telat. Banyakan dia ya. Mandi aja setengah jam. Oh, itu melankolis ya. Melankolis emang kayak gitu ya. Dia mandi setengah jam, kadang-kadang 1 jam loh. Mulai dari persiapan,
ambil anduknya, terus persiapan buka bajunya. Iya. Terus selesai mandi masih ada lagi tuh ininya rutin, ada apanya namanya ya? Ritual. Ya, gitu. Nah itu melankolis tuh. Itu melankolis. Makanya melankolis paling stres ya kalau istilahnya satu kamar mandi dipakai 5 orang. Terus Mas Indra lagi ke karena kebetulan kan yang sanguinis sendiri Mbak Marisa itu ya. Jadi pengalaman Mas Indra pernah ini ya sering diajak ke punya ide-ide, ayo jalan kemana yang itu di luar dugaan Mas Indra gitu. Tiba-tiba, kok mintanya di sini ya gitu pernah? Sering banget. Oh sering banget mana dia? Ya. Jadi kemana ya? Kadang-kadang diajakin ke kayak ke gunung gitu, terus ke pantai, jauh banget dari di luar peradaban gitu ya. Terus aduh kok jauh banget ya. Tapi ya sudah nggak apa-apa, sabar tuh. Tapi ini ada cerita asiknya nih. Pada waktu itu kan kita ceritanya belum jadian ya. Itu kita kayak kita main bareng ke panti asuhan ceritanya gitu. Marisa nembak duluan gitu ceritanya. Oh enggak. Iya kali. Enggak salah ya. Enggak bener. Di panti asuhan tuh kayak dia tuh kayak akrab banget sama anak-anak. Oh iya benar kayak berarti ya. wah ternyata ada orang yang bisa akrab dengan anak-anak. Siapa yang nggak suka gitu ya? Wah, itu Kayaknya jatuh tumbuh cintanya dari situ ya. bibit-bibitnya itu dari situ. Oh iya. Oh gitu. Tapi emang orang melankolis kalau Mas Indra emang mudah tergoda kayak gitu Mas? Iya, jadi ya biasanya kalau sanguin itu dia sering memberi Mudah. sinyal duluan. Oh tebar pesona dia. Tebar pesona duluan itu. Aduh. Dan memang dia suka anak-anak. Oh, gitu ya? Dia suka anak-anak. Suka anak-anak. Tapi sekedar bermainnya. Kalau untuk yang berhubungan dengan kerapian, kebersihan, itu diserahin sama melankolis biasanya. Jadi ganti popok gitu nanti ya kalau punya anak. Terus nanti apa istilahnya nyiapin makan dan sebagainya, itu biasanya peran melankolis. Sanguin seneng mainnya saja. Sering mainnya aja. Betul. Habis itu bubar. Gitu. Iya. Oke, kita lanjut lagi Mas. Iya. Ini. Nah berikutnya kekuatannya dia memesona orang lain untuk bekerja. Jadi sanguin ini paling jago untuk ngomporin orang lain untuk bergerak. Untuk dia menginspirasi orang untuk bekerja untuk bekerja untuk dia. Kadang-kadang dia sendiri tidak melakukan kerjaan itu, tapi dia jago memotivasi. Dah, pokoknya kamu bisa deh. Tapi dia sendiri sebenarnya nggak bisa melakukan itu. Nah ini paling jago nih sanguin. Dia bisa meyakinkan orang, memesona orang lain untuk melakukan satu pekerjaan. Kekuatan yang lain adalah dia kreatif dan warna-warni. Seorang sanguin ini kreatif ini maksudnya kreativitasnya tinggi. Kadang-kadang di luar ambang batas. Bisa dikatakan sering nyeleneh kadang-kadang kreatif. Makanya tadi Mas Indra usul untuk ke rekreasi aja aneh. Betul. Jauh dari Dan ke tempat yang jauh dari apa? Antah berantah, peradaban. Dan itu saya nggak bayangin kalau misalnya nggak diturutin itu marah nggak antum Mas Indra? Aduh, 2 hari kan. Tapi sebenarnya pada saat 2 hari itu nggak tahan dia sebetulnya. Gue dicuekin gitu ya. Iya, benar. Benar nggak Marisa? Iya. Iya betul ya. Iya. Oh iya, Nggak apa-apa kan kita kupas tuntas. Iya. Gitu. Dan akhirnya yang ngomongin duluan Marisa biasanya. Iya ya, saya nggak disuruh. Enggak, dia duluan. Kalau lagi dieman. Iya. Oh iya. Jadi ada sisi-sisi kayak gitu ya, yang memang itu seorang sanguinis muncul lah gitu. Iya. Oke, Mas. Saya itu nggak sabaran juga dia. Oh nggak sabaran. Nah jadi kreativitas itu tinggi. Jadi kalau kita mau tanya satu konsep acara, satu ide, minta dengan seorang sanguin. Pasti idenya banyak dia Mas. Ya, tapi jangan harap dia melakukan idenya. Nah itu butuh peran orang melankolis yang merealisasikan idenya. Jadi sanguin ini bisa dikatakan apa ya? Konseptor ya. Konseptor. Tapi eksekutor Tim bukan kreatif. dia. Tim kreatif Dia. tim kreatif. Tim kreatif. Dan aneh-aneh ininya idenya itu. Jadi pokoknya kalau untuk urusan ide, sanguin jagonya. Dan dia warna-warni. Warna-warni itu maksudnya
membuat sesuatu itu yang tidak membosankan. Jadi kalau kita butuh suatu tampilan, bagaimana tampilan ini disukai sepanjang masa, itu kekuatan seorang sanguinis. Ya. Dia bisa berpikir, bisa menemukan satu konsep, satu ide yang penuh dengan warna. Maksudnya itu hidup gitu loh idenya itu. Idenya itu hidup. Ya, di samping dia kreatif, tapi idenya juga hidup, warna-warni. Nah, tapi kadang-kadang warna-warni ini terkadang juga mempengaruhi dari apa yang dia putuskan. Gampang berubah. Oh, gampang berubah. Pagi dia ngomong A, siang bisa B, sorenya C, malamnya ABCD. Gitu. Warna-warni gitu. Dia gampang merubah arah. Beda dengan melankolis. Melankolis kalau udah itu ya itu aja gitu. Kalau flekmatis ya udah. Ya udahlah. Mana-mana gue ikut dah. Nah, untuk seorang sanguin, kekuatan yang lain, dia berkembang dalam kegiatan. Jadi sanguin ini potensi yang bisa muncul, dia bisa hebat apabila dia banyak kegiatan, banyak aktiviti. Jadi orangnya tidak bisa diam ya? Iya, tidak bisa diam. Jadi kalau di Smart FM ini ada yang sanguin, kita minta untuk mengadakan acara off air, dia paling senang. Jago gitu ya. Jago, event-event dia jago. Jadi tim kreatif memang betul. Dia berkembang dalam kegiatan. Idenya akan muncul kalau ada satu aktiviti. Makanya sanguin ini kadang-kadang nggak bisa diem. Begitu dia nggak ada aktivitas, begitu dia diem, bawaannya ngantuk. Bawaannya ngantuk. Langsung dia ketawa. jadi yang sering tidur di seminar itu biasanya sanguin. Nah, karena saya sudah tahu ya udah gampang. Sanguin kita libatkan untuk dia berbicara. Begitu dia dikasih kesempatan berbicara di depan, ngantuknya langsung hilang tuh. Langsung terocos. Langsung dia kiri kanan gitu. Nah, makanya untuk teman-teman yang sering ngajar, guru atau dosen, kalau mereka nggak paham personality, itu stres banget ngajar banyak anak kayak gitu ya. Betul. Tapi kalau kita paham enak banget. Oh, yang ini sanguin, ini koleris, oh yang ini melankolis. Dan kita akan enjoy ngajarnya. Kita bisa menyatu dengan audiens itu. Ya alhamdulillah sih workshop kita selama ini itu durasinya 8 jam sampai 9 jam. Biasanya peserta itu selalu bertanya sebelum workshop, Pak Herman, kok lama banget ya 9 jam gitu. Yang benar nih lama kata saya. Bukannya kurang ya 9 jam. Masa sih katanya kan. Betul. Jadi begitu workshop sudah berjalan, gak kerasa udah selesai, kadang-kadang ada yang komentar, gak kerasa ya, tuh udah 9 jam. Seperti itu. Kenapa? Kita mengkondisikan peserta itu sesuai dengan personalitinya, sehingga mereka akan selalu enjoy, mereka nyaman ya dari setiap personalitinya. Jadi penting banget untuk diketahui nih, makanya seperti itu. Ini ada workshopnya besok ya Mas di bulan ini? Insya Allah kita sebulan sekali. Bulan ini sudah. Bulan depan tuh insya Allah tanggal 3 April 3 April di Cube Hotel. Di Cube Hotel ya. Cube Hotel. Tadi pendaftaran lihat Bu Dwi. 0821 08. Oh gitu, melankolis ya. Idenya tetap sanguin ya. Oh gitu. Oke ya. Nah, yang lain nih ya, yang lain di akhir waktu kita ini, sanguin ini dia punya kekuatan, kemampuan menjual yang alami. Dia nggak perlu di training marketing, dia udah jago jualan. Jago jualan ya. Udah jago jualan. Tapi kalau dia di training marketing secara khusus, dikasih keilmuan, dia akan lebih besar lagi transaksinya. Memang kadang-kadang sanguin dia fokus ke banyaknya, tapi kadang-kadang hasilnya sedikit gitu loh. Jadi umpamanya dia lebih fokus ke banyak customer yang transaksi. Tapi kalau melankolis fokus dengan satu customer yang gede, begitu transaksi jebret dapatnya gede. Gitu ya. Tapi kalau sanguin kecil yang penting rame gitu. Karena dia suka keramaian tadi. Dan dia punya kemampuan menjual yang alami. Makanya sanguin itu karena dia bakatnya menjual, barangnya nggak ada yang awet. Dia punya handphone kadang-kadang ya berbagai sebentar dijual gitu. Beda dengan melankolis. Melankolis
koleksinya banyak. Baju-bajunya dari kecil pun kadang-kadang masih koleksi. Sanguin. Jarang baju-baju yang masih zaman kecil dulu ada. Dijual. Dibeli Harjo. Jadi awal-awal dia. Pengalaman zaman kuliah. Oke. Dan dia hanya bisa mengenang lewat foto-foto saja. Lewat foto-foto. Oh, dulu saya pernah punya baju yang ini. Itu seorang sanggulis udah merasa cukup itu ya? Ya. Nggak perlu sampai detail itu ya? Oke, Mas. Kemampuan menjual yang alami. Nah, yang terakhir, kekuatan seorang sanguin, dia pembawa cerita yang menawan, pembawa cerita yang asik, menawan. Dalam arti gini, sanguin itu nggak dikasih konsep pun, nggak dikasih teks, dia bisa menguraikan. Kita kasih clue saja, satu kata atau satu kalimat, dia bisa menguraikan menjadi satu bab. Itu kekuatan seorang sanguin. Dan kalau dia lagi bercerita, itu orang terpersona itu. Wow, gitu kan? Pintar bikin orang kayak gitu ya? Iya, pintar dia jagonya seperti itu. Nah, semakin orang terpesona, semakin orang kelihatannya wow gitu, mendengarkan dia cerita, itu semakin panjang ceritanya. Kadang-kadang dikasih waktu 1 jam bisa molor jadi 2 jam. Gitu sih. Nah, terkadang juga ini kadang-kadang menjadi kelemahan juga. Kadang-kadang sering bluffing, melebih-lebihkan, lebay ya, lebay.com, melebih-lebihkan, ceritanya ditambah-tambah gitu loh. Dan memang jagonya. Jadi kalau kita butuh untuk pengisi waktu, suruh sanguin yang berbicara. Itu. Ya, pernah ada satu ketika saya kasih satu training dari pesertanya dari Surabaya, satu instansi. Nah, ketua panitianya ini pengen materi saya itu dimulai pada saat direkturnya datang. Nah, kebetulan waktu itu pas hujan, direkturnya mau dari Surabaya, dia mau mendarat di Jogja nggak bisa, akhirnya dialihkan mendarat di Solo. Dan dari Solo harus pakai roda 4 lewat darat. Akhirnya sampai di sini kami harus nunggu hampir sekitar 2 jam. Nah, kebetulan pembawa acaranya, MC-nya itu seorang penyiar juga. Nah, begitu saya ngerti personalitinya sanguin, udah saya serahkan sama MC-nya untuk ngisi acara 2 jam. Dan bisa. Begitu beliau selesai, ya mengkondisikan suasana, si Pak Direktur datang. Saya baru manggung waktu itu. Nah, itu keuntungan kita mengerti personality. Nah, saya ngomong dengan panitianya, udah, kamu tinggal ngomong sama MC-nya pasti bisa mengkondisikan, kata saya. Karena personalitinya sanguin. Oh ya, katanya, udah. Panitia ngomong dengan MC-nya dan mulai si MC ini, wah, kreatifnya mulai keluar nih. Terus dia mulai cerita bla bla bla. Dan tanpa terasa itu 2 jam berlalu. Bisa gitu ya? Bisa. Dan nggak bosenin? Nggak bosenin. Dan begitu Pak Direkturnya datang, yang dia lakukan tadi dengan peserta langsung nyambung, langsung bisa connect gitu ceritanya. Nah, dia buka acara sebentar, baru saya manggung. Oke, saya bisa bayangin gini, Mas Hermansyah dan juga Mbak Dwi. Kalau seorang leader itu memiliki kemampuan personality seperti ini ya, bisa meng-create anak buahnya untuk di mana seorang sanguinis harus diletakkan, melankolis di mana, itu perusahaan itu luar biasa sekali, Mas. Iya, betul. Jadi kalau satu divisi itu kita lengkapi dari semua personality, insya Allah divisi itu akan bagus berjalan di satu organisasi atau satu perusahaan. Gitu Mbak Dwi ya? Iya, jadi saran kami, karena kan personality ini bisa menjangkau semua sisi, baik itu rumah tangga, seperti Mas Indra sama Mbak Marisa kan lagi menuju ke sana gitu. Tuh beruntung banget sudah mulai belajar ini gitu ya. Loh. Jadi minimal kan prepare, nggak kaget lagi nanti begitu menikah. Waduh, ternyata Marisa tuh orangnya nggak fokus, gitu, orangnya tuh nggak suka beres-beres, hobinya shopping. Nah, dengan mengenal itu jadi enjoy aja gitu loh. Serahkan aja nanti rumah tangganya, urusan bersih-bersih jangan sama istri yang sanguin, staf ahli yang di rumah cari yang melankolis gitu. Jadi enak banget kalau ngerti. Dan mungkin Mas Ina bisa sharing setelah ikut workshop bulan lalu. Iya deh Mas. Gimana? Coba. Iya, jadi saya kebetulan ikut workshop yang bulan ini ya. Ya. Dan awalnya saya nggak tahu kan ternyata kenapa kok ada orang yang suka jalan-jalan terus. Tapi ada juga yang
dia harus diem buat belajar gitu. Ada juga yang kok orang ini santai banget ya, itu gimana caranya gitu kan. Nah, akhirnya dengan ikut workshop ini saya jadi tahu kan, oh ternyata ada 4 kepribadian, yaitu sanguinis, koleris, melankolis, dan flegmatis. Nah dari situlah nih, oh ternyata kepribadian itu seperti itu kayak gitu. Dan akhirnya setelah kita tahu dan kita nggak kaget lagi, dan kita sudah tahu bagaimana cara menghadapi orang itu, dan apa yang bisa kita maksimalkan dari orang itu untuk kepribadian seperti itu. Iya. Seperti itu. Dan lebih memahami Marisa nggak sekarang? Lebih memahami. Moga-moga frekuensi gesekannya berkurang ya. Amin. Gitu ya. Mudah-mudahan. Karena memang personality bukan untuk memengaruhi orang. Ini ilmu untuk memahami orang. ya. Beda banget dengan memengaruhi, cara kerjanya beda. Ya. Nanti lebih jelasnya di workshop. Workshop yang insya Allah Tanggal nanti tanggal 3 3, ya. hari Minggu, Nanti iya. bisa menghubungi Badui atau bisa Iya. juga nanti ke Smart FM. Boleh, Ya. boleh. Nanti Lewat ini juga Mas Hasan juga boleh Oh, pendaftaran. boleh ya. Iya. Nanti kita bicarakan. Berikan aja Mas. Oke. Ya, dan ini sekaligus kita mengakhiri kebersamaan kita di Smart Personality untuk edisi hari ini, dan jangan lupa untuk siap Selasa stay tune di Smart FM ya, karena Selasa besok kita akan bahas seputar melankolis masih. Ya, jadi insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang kekuatan atau potensi yang ada di dalam diri seorang melankolis. melankolis ya. Ya, jadi dia Oke. kekuatannya seperti apa? Kita akan gali bareng-bareng. Dan ya monggo teman-teman yang ini yang Yang mau- merasa melankolis mungkin bisa merapat juga besok. Bisa daftar dulu ya, Ya. ke 55760. Nanti siapa yang akan menjadi tamu undangan kita ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Firmansyah, Mbak Dwi, Ya, Mas Indra, dan sama-sama. Mbak Marisa. Sama-sama. Ketemu lagi di lain kesempatan ya.